Tuan kaya itu memakan satu suap iga asam manis yang dibawa oleh cucunya. Rasa yang familiar langsung membuatnya terharu. Ini langsung membangkitkan kenangannya yang dalam tentang istrinya yang telah meninggal. Dia buru-buru meminta cucunya untuk membawanya mencari orang yang membuat iga itu. Ternyata setiap ulang tahun pernikahan selama 18 tahun terakhir, istrinya selalu membuatkan iga asam manis untuknya. Namun tahun ini ada perubahan. Karena anak-anak merasa daging iga tidak cukup, istrinya terburu-buru pergi membeli bahan makanan tambahan. Saat berjalan di jalan, ia tiba-tiba melihat seorang anak laki-laki hampir tertabrak mobil. Tanpa ragu ia berlari menolongnya. Anak laki-laki itu selamat, namun dia sendiri tertabrak dan jatuh pingsan. 18 tahun telah berlalu. Tuan kaya itu menawarkan hadiah 1 miliar untuk menemukan istrinya. Dia selalu mengira istrinya telah meninggal dalam kecelakaan itu. Namun dia tidak tahu, istrinya tidak meninggal. Dia kehilangan ingatan, dan sekarang bekerja sebagai petugas kebersihan di kompleks perumahannya. Anak laki-laki yang pernah diselamatkan oleh istrinya, sekarang sudah besar dan terus membantu mencari keluarganya yang hilang. Dia terus berusaha membangkitkan ingatan istrinya. Namun karena kecelakaan yang menyebabkan hilangnya ingatan, istrinya benar-benar melupakan masa lalunya. Dia tidak pernah lagi mencari suami dan anaknya. Setiap kali dia melihat jimat di tangannya, ada perasaan yang familiar muncul. Saat itu, sebuah motor melaju kencang, dengan kecepatan 100 km per jam menuju mereka. Pada detik terakhir, seperti dulu, ibunya tanpa ragu mendorong anak laki-lakinya menjauh. Untungnya gadis itu berhasil menghentikan motor tepat waktu. Namun setelah turun dari motor, dia sama sekali tidak meminta maaf, bahkan menginjak pergelangan kaki wanita itu. Dengan marah menyalahkannya karena menghalangi jalan. Anak laki-laki itu marah dan maju untuk menghentikannya. Namun pengawal gadis itu menghalanginya. Anak laki-laki itu dengan marah bertanya kepada gadis itu, apakah dia tidak punya ibu? Setelah kata-kata itu keluar, kemarahan wanita itu meledak. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghina ibu yang telah ia cari dengan susah payah. Namun dia tidak tahu, orang yang dia pukul adalah ibunya sendiri. Pada saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Kakak laki-lakinya menyuruhnya segera pulang. Gadis itu pergi dengan marah. Namun saat pergi, roda mobil secara tidak sengaja menginjak kantung wewangian yang terjatuh dari wanita itu. Setelah kembali ke rumah, pembantu yang sedang membersihkan motor menemukan kantung wewangian itu terjepit di roda. Dia buru-buru membuka kantung tersebut, dan terkejut menemukan bahwa di dalamnya ada jimat keselamatan milik istri tuan kaya. Pembantu itu sangat terkejut, lari masuk ke dalam rumah dan memberitahu tuan kaya dengan penuh semangat. Tuan kaya setelah mendengarnya langsung sadar, istrinya mungkin berada di kompleks perumahan itu. Mereka langsung memutuskan untuk mengadakan pesta peringatan ulang tahun pernikahan keesokan harinya, dan mengundang para tokoh terkenal untuk hadir. Harapannya adalah agar istrinya melihat acara peringatan ini, dan kembali ke sisi mereka. Di tempat lain, manajer memanggil semua orang untuk rapat, menginformasikan bahwa besok tuan kaya akan mengadakan acara peringatan di rumah, meminta mereka membantu membersihkan rumah. Saat wanita itu masuk ke rumah tuan kaya, kenangan selama 18 tahun datang begitu saja ke dalam pikirannya. Kepalanya terasa sangat sakit. Saat itu rekan kerja mendekatinya dan memberitahunya. Manajer menugaskannya untuk bertanggung jawab atas pekerjaan kebersihan di halaman belakang. Dia tanpa ragu